Hai pelajar SMA seluruh Indonesia, kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Kali ini materi mau kita bahas adalah materi kelas 12, yaitu lanjutan dari sifat koligatif larutan yang meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Pada pertemuan ini yang mau kita bahas adalah kenaikan titik didih. Karena pada video sebelumnya saya telah menjelaskan konsep dan soal dan juga pembahasan soal tentang penurunan tekanan uap. Kembali saya ingatkan bahwa dalam mempelajari sifat koligatif larutan, kita harus terlebih dahulu menguasai dulu tentang satuan konsentrasi, yaitu molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Saya sudah katakan di pertemuan sebelumnya bahwa fraksi mol kita gunakan dalam penurunan tekanan uap, dan itu sudah kita gunakan kemarin di video sebelumnya. Untuk kenaikan titik didih dan penurunan titik beku kita menggunakan yaitu molalitas, sedangkan nanti molaritas kita gunakan di tekanan osmotik. Jadi kembali kita harus mengingat apa itu rumus dari molalitas. M sama dengan W2 per mR kali 1000 per W1, atau M sama dengan gram dari zat terlarut per mR-nya dikali 1000 per massa pelarutnya. Kenaikan titik didih yang kita lambangkan dengan delta TB. Apa itu titik didih? Titik didih adalah keadaan suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luarnya atau tekanan pada permukaan cairan. Kita sudah semua mengetahui bahwa titik didih air itu sama dengan 100 derajat Celcius. Itu sebenarnya pada tekanan 1 atm. Kalau berbeda tekanan sebenarnya itu tidak sama dengan 100 derajat Celcius. Tapi kita anggaplah bahwa memang air itu pelarut air sama dengan 100 derajat Celcius lah titik didihnya. Kemudian bagaimana hubungan daripada titik didih dengan tekanan uap? Tadi dikatakan bahwa titik didih itu adalah suhu pada saat tekanan uap sama dengan tekanan luarnya. Jadi kalau kita beratkan seperti pada pelajaran sebelumnya tentang tekanan uap, sekarang di sini untuk mendidihkan daripada air ini dibutuhkan tekanan, langsung aja kita analogikan dengan panah-panah ini, harus ada 7 tekanan ke atas supaya mendidih airnya. Tetapi karena pengaruh dari zat terlarut di dalam suatu larutan, maka tekanan uapnya turun. Tadinya 7 sekarang tinggal 5, itu analoginya. Jadi karena tekanan uap ini turun, tentunya bahwa tekanan uap belum sama dengan tekanan udara luar, sehingga perlu ditingkatkan tekanan. Jadi untuk mencapai tekanan itu sampai 7 seperti ini, apa yang kita lakukan? Tentunya menaikkan suhu daripada larutan ini. Maka nanti teorinya terjadi kenaikan titik didih. Tadinya di sini mendidih pada 100 derajat Celcius, tapi karena pengaruh dari zat terlarut tadi sehingga tekanan uapnya menurun, perlu dinaikkan tekanan uap dengan cara menaikkan suhu. Apa yang mempengaruhi tekanan uap ini menurun atau titik didih ini naik? Tidak lain adalah pengaruh dari konsentrasi daripada zat terlarut di dalam larutan ini. Maka nanti hubungannya dengan perubahan titik didih itu atau kenaikan titik didih, yang pertama kita lihat pada larutan non elektrolit, maka delta TB sama dengan M kali Kb. Delta TB itu adalah kenaikan titik didihnya atau perubahan titik didih. Kemudian M adalah konsentrasi dalam molal yang kita sebut dengan molalitas, sedangkan Kb itu adalah konstanta kenaikan titik didih. Itu sudah tetapan. Maka untuk menentukan titik didih dari suatu larutan, kita tambahkanlah nanti
titik didih dari pelarutnya ditambah dengan perubahannya yaitu delta TB-nya. Jika pelarutnya air berarti 100 tambah delta TB. Maka dalam soal nanti kita perhatikan apakah pelarutnya air atau tidak air. Atau supaya mudah kita memahaminya, langsung saja kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal. Sebanyak 1,8 gram glukosa, rumusnya C6H12O6, dilarutkan ke dalam 100 gram air. Kemudian tentukanlah titik didih larutan glukosa jika Kb daripada air 0,51 derajat Celcius per molal. Maka yang pertama yang harus kita ketahui, harus kita kenal dulu siapa di sini yang menjadi pelarut dan siapa yang zat terlarut. Karena di sini pelarutnya air, mudah kita memahaminya, berarti nanti titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian zat terlarutnya adalah glukosa. Maka kita buat dulu supaya mudah kita nanti mengerjakannya. Yang pertama massa pelarutnya. Pelarutnya tadi air sama dengan 100 gram. Kemudian massa terlarutnya tadi glukosa 1,8 gram. Kemudian MR dari zat terlarut, yaitu glukosa sama dengan 180. Dari mana 180? Tentunya kalau kelas 12 sudah paham tentang menentukan MR dari suatu senyawa. Kemudian Kb dari air 0,51 derajat Celcius per molal. Kemudian yang ditanya tadi adalah titik didih larutan. Maka cara menjawabnya nanti titik didih larutan itu sama dengan titik didih dari pelarutnya ditambah delta TB. Apa rumus menentukan delta TB-nya? Delta TB sama dengan M kali Kb. Maka kita cari dulu M seperti yang sudah kita cari waktu kita belajar tentang konsentrasi. M sama dengan W2 per MR kali 1000 per W1. Itu tadi rumusnya. Kemudian kita masukkanlah harga-harganya. W2 adalah massa dari zat terlarutnya. Kemudian MR-nya 180. Kemudian W1-nya adalah massa pelarutnya. Kita masukkan harganya 1,8 dibagi 180. Kemudian 1000 per 100. Tentunya sama dengan 0,1 molal. Kalau sudah kita memperoleh molalitasnya, maka selain molalitas yang harus kita ingat tadi adalah Kb daripada air itu sebanyak 0,51 derajat Celcius per molal. Maka sebelum kita menentukan TB larutannya atau titik didih larutannya, kita cari dulu delta TB-nya. Delta TB dirumuskan dengan M kali Kb. M-nya tadi sudah dapat 0,1 dan Kb-nya 0,51. Maka kita kalikan sama dengan 0,01. Kemudian kita masukkanlah delta TB-nya ke rumus TB larutan sama dengan TB air ditambah delta TB karena pelarutnya tadi air. Maka sama dengan 100 ditambah 0,01 karena 0,01 tadi delta TB-nya. Sama dengan 100,01. Maka titik didih larutan itu atau titik didih larutan glukosa dalam air sama dengan 100,01 derajat Celcius. Soal nomor 2. Sebanyak 15 gram urea MR60 dilarutkan dalam 400 gram etanol. Jika Kb etanol sama dengan 1,19 derajat Celcius per molal dan titik didih etanol sama dengan 78,4 derajat Celcius, tentukan titik didih larutan urea dalam etanol tersebut. Dalam soal ini pelarutnya bukan air. Bagaimana kita memahami siapa zat terlarut dan siapa pelarut? Kita lihat ke dalam apa dilarutkan zat terlarutnya. Jadi menurut kalimatnya sebanyak 15 gram urea dilarutkan dalam. Berarti dilarutkan dalam, yang dilarutkan itulah zat terlarut. Dalam apa? Dalam etanol. Berarti etanol itulah pelarutnya. Maka sekarang kita buat diketahui massa dari pelarutnya tadi etanol sama dengan 400 gram. Kemudian massa dari zat terlarutnya 15 gram yaitu urea. Kemudian MR dari urea 60. Kb dari etanol 1,19 derajat Celcius per molal. Kemudian TB dari etanol 78,4. Jadi karena pelarutnya adalah etanol, kita bandingkan dulu dengan jika pelarutnya air. Kalau pelarutnya air tentunya titik didihnya 100 derajat Celcius. Tapi karena ini etanol kita lihat 78,4. Jadi nanti
Yang kita tambahkan bukan 100 tambah delta TB-nya, tetapi 78,4 ditambah delta TB-nya. Kemudian yang ditanya tentunya adalah TB larutan atau titik didih dari larutan. Kembali kita ke rumus. Titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah delta TB-nya. Tentunya kita cari dulu delta TB melalui rumus M kali KB. Berapakah molalitas dari larutan ini? Kita lihat melalui rumus M sama dengan W2 per MR kali 1000 per W1. W2 itu adalah tadi massa dari zat terlarutnya, sedangkan W1 massa dari zat pelarutnya. Kita masukkan harganya, W2 15, terus MR-nya 60, kemudian W1-nya 400. Kita masukkan semua harganya, tentunya M-nya sama dengan 0,625 molal. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat datanya kembali. Yang pertama tadi KB etanol 1,19, TB etanol 78,4, dan molal yang sudah kita peroleh barusan sebanyak 0,625 molal. Maka kita tentukanlah dulu delta TB-nya. M kali KB sama dengan 0,625 dikali 1,19. Maka diperolehlah 0,744 derajat Celcius. Kemudian kita tambahkanlah delta TB ini ke TB dari pelarutnya, yaitu etanol. Berarti rumusnya TB dari larutan sama dengan TB etanol ditambah delta TB. Tadi delta TB-nya sudah kita peroleh 0,744, sedangkan TB etanol atau titik didih pelarutnya sama dengan 78,4. Maka kita tambahkan 78,4 ditambah 0,744 sama dengan 79,14 derajat Celcius. Maka titik didih larutan urea dalam etanol sama dengan 79,14 derajat Celcius. Baiklah, demikianlah konsep dan contoh soal dan pembahasan dari kenaikan titik didih. Untuk sifat koligatif larutan berikutnya adalah penurunan titik beku atau yang kita lembangkan dengan delta TF. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sampai sekian pertemuan kita kali ini. Kita bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Salam sehat.